Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya Ustaz. Hadir semua? Oke, alhamdulillah ya hari ini hadir semua. Anak sekalian, hari ini saya mau tes dulu semangatnya. Apakah masih semangat? Kalau saya mengatakan semangat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Hari ini kita masuk di materi tentang makkiyah dan minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang komposisi dan pembagian Al-Quran. Nah, makkiyah dan madaniyah ini juga termasuk pembagian atau komposisi dan pembagian Al-Quran. Jadi salah satu komposisi dalam Al-Quran itu ada namanya makkiyah dan madaniyah. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, bisa dilihat di sini. Jadi melalui kegiatan pembelajaran mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan mengkomunikasikan, maka diharapkan peserta didik mampu menganalisis konsep makkiyah dan Madaniyah. jadi artinya segala hal yang terkait tentang makkiyah dan madaniyah setelah mempelajari bagian ini, Anda bisa paham apa itu makkiyah dan madaniyah. Coba perhatikan gambar berikut. Dia tanda panahnya. Ini kelihatan ya? Kita baca. Apa bacanya itu? Makkiyah. Anda pernah lihat di mushaf seperti ini? Pernah. Anda paham maksudnya? Paham. Paham? Coba. Surat. Ya. Karena surat tersebut merupakan surah Makkiyah. Oke. Jadi kata makkiyah ini menunjukkan bahwa surah tersebut masuk kategori surah Makkiyah. Saudara sekalian, jadi terkait tentang makkiyah dan madaniyah, jadi istilah ini merupakan istilah yang diambil dari dua kota yang pernah ditempati oleh baginda Nabi melaksanakan dakwah, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Istilah makkiyah dan madaniyah ini dinisbahkan dari dua kota tersebut. Untuk pendalaman materi kita untuk lebih mengetahui terkait tentang konsep makkiyah dan madaniyah, silakan Anda buka link video yang saya sudah kirimkan di WA grupnya. Jadi silakan Anda cermati videonya, Anda saksikan videonya, kemudian catat poin-poin penting yang ada pada materi tersebut. Silakan. Jadi sudah ya, sudah diskusi kelompoknya, sudah ada produk yang dibuat. Nah sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, terutama produk yang dibuat. Kita mulai dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun produk yang kami buat dari kelompok 1 merupakan beberapa ringkasan materi yang berjudul makkiyah dan madaniyah. Nah, produk ini kami buat melalui aplikasi Canva. Nah, isi materinya itu yang pertama makkiyah. Makkiyah adalah
istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan, namun bisa juga sebagian diturunkan di Mekah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan hasil pembuatan desain saya dan gambar, yaitu tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan, Februari 600 Masehi. Sedangkan Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan ke Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang masing-masing itu terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah itu sudah benar ya, sudah benar. Cuma mungkin saya akan berikan pendalaman lebih dalam lagi terkait tentang apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau kita melihat tentang Makkiyah dan Madaniyah itu bisa dilihat dari 3 aspek. Ketiga aspek inilah yang kemudian membedakan pendapat para ulama kita. Ya. Ada yang mengatakan Makkiyah itu adalah seluruh ayat atau surah yang turun sebelum hijrah. Ya. Jadi sebelum Nabi hijrah itu yang disebut sebagai ayat Makkiyah atau surah Makkiyah. Maka pendapat tersebut berdasar pada aspek waktu. Berarti kalau ayatnya turun sesudah Nabi hijrah, maka itulah yang disebut sebagai ayat Madaniyah. Jadi batasannya adalah waktu hijrahnya Nabi. Jadi bukan tempat tapi waktunya ya. Jadi sebelum dan sesudah. Kalau ayatnya turun sebelum Nabi hijrah, maka disebut Makkiyah. Kalau ayatnya turun setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Ya. Nah, kemudian aspek yang kedua, tempat. Nah, dari segi tempat, perhatikan, dari segi tempat itu kan segala hal yang diturunkan baik ayat ataupun surah, kalau dia turun di Mekah maka disebut Makkiyah. Kalau turun di Madinah disebut Madaniyah. Tapi itu dilihat dari aspek tempat, bukan aspek waktu. Kemudian aspek sasaran. Kalau ayatnya ditujukan kepada penduduk Mekah, itu disebut sebagai ayat Makkiyah. Kalau ditujukan kepada penduduk Madinah, itu disebut Madaniyah. Oke, anak sekalian, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup ya. Tapi tetap saya akan memberikan tes untuk hari ini, untuk pertemuan kita hari ini. Jadi linknya saya sudah buat linknya, dan ini saya sudah kirim di WA group. Silakan dibuka WA grupnya dan dikerjakan tesnya. Ya, silakan disiapkan. Salib Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan